Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab atau menjelaskan tentang pernyataan saudara-saudara atau sobat-sobat saya sekalian yang memberikan komentar melalui WA atau di Japri kepada saya atas video-video pencerahan saya yang mana dia sangat kontra. Yang pertama, dia mengatakan kenapa tidak mengeluarkan dalil, kenapa tidak mengeluarkan ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga saudara-saudara yang hanya mendengarkan sedikit video yang saya keluarkan, hanya 1 menit 2 menit barangkali dia hanya melihat, langsung marah dan mengatakan kalau saya itu sesat, dan bahkan ada kata-kata yang lebih jahat dari itu. Silahkan saudara berpendapat atau berasumsi seperti itu, tapi dengarkan dulu penjelasan saya itu. Minimal saudara harus mendengarkan, memahami apa perkataan saya di dalam video-video yang sudah saya upload. Saya tidak pernah mengatakan syariat atau sholat tidak dikerjakan. Saya tidak pernah mengatakan itu. 5 rukun Islam semuanya ini secara syariat wajib kita laksanakan kesemuanya. Apa itu rukun Islam yang 5? Yang pertama sekali, membaca 2 kalimat syahadat. Wajib kita membaca dengan mulut kita. Wajib kita menghayati dengan hati kita. Dan secara hakikat wajib juga kita memahami apa maksud dari pembacaan 2 kalimat syahadat itu, sehingga kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat secara syariat dan hakikat. Yang keduanya, sholat 5 waktu sehari semalam. Wajib kita melaksanakan, semua umat Islam wajib melaksanakan. Itu rukun, itu persyaratan untuk menjadi orang Islam. Saya katakan itu wajib dilaksanakan. Saya tidak pernah mengatakan boleh meninggalkan sholat. Tidak pernah saya mengatakan itu. Sedangkan saudara yang mengkomentari saya secara japri, secara pribadi, saudara bilang saya mengatakan boleh tidak sholat, atau saya orang yang meninggalkan sholat. Jangan seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Sholat itu wajib kita laksanakan, wajib kita tunaikan. Arti tunaikan, kita laksanakan. Sholat itu wajib kita laksanakan. Saya orang yang sholat, bukan tidak sholat. Saya orang yang melakukan sholat secara syariat. Saya sholat secara hakikat. Saya tahu bagaimana caranya, apa maksudnya, bagaimana caranya di dalam sholat yang wajib ini kita bisa mencapai makrifat Allah. Sholat itu tiang agama. Sholat tiang agama. Jadi kita wajib melakukan sholat. Sholat secara syariat wajib kita lakukan. Dan saya mengingatkan, sholat secara hakikat wajib kita pelajari. Bagaimana caranya, apa maksudnya sholat secara hakikat itu. Sholat secara hakikat bukan berarti meninggalkan sholat yang wajib. Tidak. Lakukan sholat wajib. Usahakan di dalam melakukan sholat itu kita bisa mencapai makrifat Allah. Usahakan salat kita itu adalah salat yang khusyuk. Salat kalau tidak khusyuk tidak diterima Allah. Kalau tidak dipelajari ilmu hakikatnya salat itu,
tidak akan bisa kita melakukan sholat yang khusyuk. Ya. Arti khusyuk itu apa? Arti khusyuk itu apa? Kalau saudara belum mengerti itu, janganlah mencemoohkan orang lain. Janganlah selalu merendahkan orang lain. Anda sendiri yang akan rendah. Anda masih ragu dengan amal yang Anda kerjakan. Sementara Anda sudah menghina orang yang ingin membuka diri untuk memberi pelajaran kepada orang-orang, kepada saudara-saudara yang ingin belajar. Bagi saya, semua golongan dalam agama Islam itu tidak ada saya permasalahkan. Itu sudah petunjuk dari atas, dari Allah. Tapi yang jelas golongan itu sebenarnya ada 3 dari zaman Nabi dulu. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun, apapun golongan saudara, apapun golongan kita, apabila kita bisa sampai apabila kita bisa sampai kepada yang suci, kita masuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau nggak bisa masuk ke dalam yang suci, golongan kita di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Secara hakikat seperti itu, bukan kata saya. Saya menuntut ilmu hakikat ini belasan tahun. Itu bukan dari awal mengaji ya, bukan dari awal pendidikan agama saya tuntut belasan tahun. Kalau dari awal, sebelum masuk SD, saya sudah belajar Al-Quran. Kalau dulu namanya bukan Iqra, dulu namanya surat kete, alif ba ta sa. Kira-kira begitu. Sampai ada ejaan, sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau seperti itu namanya sudah malalu Al-Qur'annya. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya kita belajar dari ejaan ke ejaan, alif, ba, ta, sa, jin, hakada, zara, zai, semuanya kita pelajari itu. Nah, jadi dari kecil sebelum SD saya sudah mengaji ke surau. Sampai SMP saya masih mengaji. Ya, tapi ilmu hakikat, ilmu agama yang tingkatannya di atas syariat, saya sudah mulai belajarnya kira-kira umur 13-14 tahun. Saya sudah mulai belajar. Sampai saya menemukan seorang guru yang ahli akidah, dan saya menuntut ilmu hakikat, ilmu akidah sama beliau, sampai saya menjadi seorang yang sangat mengetahui ilmu agama Islam di bagian hakikat. Jadi kalau dibilang saya ahli ilmu agama Islam di bagian hakikat, mungkin bisa. Tapi ilmu agama Islam di bagian hakikat, untuk penyerahan diri kepada Allah, bagaimana cara menyerahkan diri kepada Allah, di sana keahlian saya. Saya bilang ahli, saya bisa menyerahkan diri kepada Allah, dan saya bisa memandu saudara, dan saya bisa membantu bagi yang ingin belajar. Ya, walaupun Anda sudah tua, walaupun Anda orang yang cerdas, walaupun Anda orang yang bodoh, ingin belajar, saya siap membantu saudara dengan persyaratan-persyaratan yang saya tentukan. Ya, dengan adat-adat saya sendiri. Kalau Anda siap, dari kata-kata ini jangan Anda ragu. Jangan Anda plesetkan kata-kata saya. Oh, ini memiliki syarat begini-begini. Bukan itu maksudnya. Persyaratan seperti waktu. Jam sekian saya bisa. Saya bisa contohnya jam 1. Anda paksakan saya sanggup jam 10. Saya mengikuti saudara, nggak mau saya. Anda ingin belajar, ikuti saya. Saya bilang mulai jam 1, saya siapkan waktu jam 1. Ya jam 1 mulainya. Oh, Anda siapnya jam 10, saya paksakan itu. Itu namanya adat saudara. Kira-kira begitu. Saya menuntut ilmu ini belasan tahun. Sedangkan saya bilang saya ahli hakikat, saya bisa mengajarkan saudara
Kalau saudara sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini, walaupun saudara belum memiliki ilmu tasawuf atau yang lain-lainnya itu, saya yakin 2 atau 3 bulan, pertemuan cuma 2 kali seminggu, saya yakin saudara sudah bisa saya antarkan, saya ajarkan cara menyerahkan diri kepada Allah. Saya menuntut belasan tahun, sedangkan saya bisa mengajarkan saudara sampai kepada yang suci hanya 2-3 bulan. Kira-kira seperti itu. Kembali saya kepada rukun Islam tadi. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Secara syariat wajib kita kerjakan, secara hakikat juga wajib kita amalkan. Yang kedua, sholat 5 waktu juga seperti itu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Kita wajib melakukannya. Kalau puasa itu sebenarnya dikatakan oleh Tuhan itu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang dipanggilkan hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara tidak beriman, ya boleh Anda semau Anda. Tapi kalau Anda sudah orang beriman, Anda termasuk orang yang dipanggil untuk melaksanakan puasa. Sempurnakanlah puasa kita. Puasa secara syariat, menahan makan dan minum. Puasa secara hakikat, tuntut ilmunya. Anda tidak menuntut, tidak akan tahu, tidak akan mengerti. Yang keempat, memberikan zakat, membayar zakat. Zakat syariat, kita punya harta, kalau sudah ada ketentuannya, kalau harta kita sudah segini-segini, kita wajib mengeluarkan zakat itu. Ya, secara syariat wajib kita mengeluarkan zakat itu. Secara hakikat juga kita wajib mengeluarkan zakat diri kita. Diri kita zakatkan. Arti zakat itu kita sucikan. Kemana kita sucikan diri kita? Ya kepada Allah. Yang suci di dalam agama Islam itu hanya satu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Yang kelima, naik haji. Naik haji, tapi ada batasnya, atas kuasa. Kalau kita tidak kuasa, tidak ada kewajiban kita di sana untuk naik haji itu. Tapi yang dimaksud dengan naik haji hanya untuk pada yang kuasa, itu secara syariat kita wajib melakukannya ke tanah suci. Ya, nah, kita wajib melakukannya ke tanah suci. Yang diwajibkan haji, bukan umroh. Sekali lagi ya, di dalam agama Islam yang diwajibkan itu naik haji. Naik haji. Kalau umroh tidak ada dalam rukun Islam, tapi melaksanakan umroh itu sangat baik juga. Anda beramal, silahkan, apapun amalan itu baik. Yang jelas semua amalan kita itu kalau ikhlas itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas itu harus dipelajari juga. Apa itu ikhlas? Jangan sampai hanya ikhlas di mulut saja. Ilmu ikhlas tidak kita miliki. Di dalam Quran ini ada itu yang namanya surat Al-Ikhlas. Nah, jadi surat Al-Ikhlas itu saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ya. Kita harus mengatakan Allah itu satu. Kita harus ikhlas kalau Allah itu satu. Tapi kita harus mengerti satu di mana. Nah, jangan seperti kata teman saya ya. Ini saya kasih contoh. Saya tanya, kamu punya istri satu bolehnya? Oh iya Pak. Satu di Solo, satu di Jakarta, satu di Semarang. Bukan seperti itu. Katakanlah Allah itu satu, satu Allah di diri kita. Yang wajib kita satukan Allah itu di diri kita. Di dalam diri kita. Kita harus menyatukan diri kita kepada Allah itu.
tuntut ilmunya, baru saudara mengetahui. Jangan asal menyalahkan orang. Pikir dulu agama ini untuk orang-orang yang cerdas, cerna dulu. Janganlah kita itu mau benar sendiri dan menyalahkan orang lain, sementara diri kita belum tentu benar. Saudara harus ingat, kalau orang Minang bilang gini, kita menunjuk seseorang satu sama orang lain, sisanya sama kita. Kita menyalahkan orang yang kita salahkan hanya satu ke depan, yang sisanya untuk menunjuk kita berapa? Ingat itu. Ya, saya bukan marah, saya tidak masalah dikritik, tapi tolong jangan kritik ke pribadi. Kalau saudara mengkritik, langsung di YouTube. Nanti saya jawab kritikan saudara. Semoga saudara dibantu Tuhan, ditunjuk Tuhan. Semoga saudara diberi oleh Tuhan itu namanya hidayah, supaya Anda menjadi orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk mencari jalan kepada kesucian, supaya saudara bisa menjadi orang yang suci. Saya doakan itu. Saya doakan saudara semoga menjadi orang yang suci, semoga selamat dari dunia sampai akhirat. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Allahu samad. Allah yang dituju. Ingat, Allahu samad, Allah yang kita tuju. Satu Allah yang kita tuju. Jangan sampai kita hanya di jalan Allah. Bukan berarti nggak benar kita berada di jalan Allah, tapi kita harus sampai ke alamat. Kalau kita berdiri di jalan, akibatnya nanti teraniaya. Jadi kalau kita mengatakan Allah satu, carilah atau satukanlah diri kita dengan Allah itu. Ya, Allahu samad tadi, Allah yang kita tuju sampai kita kepada Allah tersebut. Dan lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kita harus mengetahui yang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa dia? Cari dia, cari tanda-tandanya, supaya kita bisa menemui Allah itu secara hakikatnya. Di dunia ini Allah itu harus kita cari secara hakikatnya, supaya kita ketemu. Bukan harus dilihat bertemu seperti saya dengan seseorang bertemu, bukan seperti itu, tapi ada ilmu secara hakikatnya. Nah ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia, yang menyerupai Allah itu. Nah, tidak ada yang menyerupai Allah itu. Ini harus kita pelajari surat Al-Ikhlas ini, supaya kita bisa beramal ikhlas. Harus kita pelajari. Jadi kalau belajar hanya alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa kita, itu baru alih bahasa. Pengertian yang sesungguhnya belum kita dapatkan. Dapatkanlah arti yang sesungguhnya dengan belajar, dengan bertanya kepada orang yang tahu. Hanya kepada orang yang tahu. Ya, itu harus saudara pikirkan. Saya mengingatkan ini bukan saya anti kritik. Saya memberitahu ini bukan saya marah dikritik. Tidak sama sekali. Ya, saya hanya menghimbau. Saya ini juga manusia biasa. Saya bukan punya golongan ini. Tidak. Saya ini orang Islam biasa. Saya makan, saya minum, saya butuh ini. Bagaimana orang lain, saya juga seperti itu. Saya manusia biasa. Kelebihan saya, ilmu agama Islam di bagian hakikat, saya ahli. Alhamdulillah, saya diberi oleh Tuhan ilmu itu. Saya ditunjuk oleh Tuhan untuk bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya salah satu orang yang ditunjuk. Semoga saudara juga bisa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara juga bisa masuk ke dalam yang suci. Kita berasal dari yang suci, dan kita wajib kembali kepada yang suci.
Ya. Nah, hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.